semuanya, selamat toyah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manual tarian pedang kematian. Kita masuk di part 52. Di awal video ini, setelah patria keluarga Bailey Mugyol tiba di sana. Ia pun duduk di sebuah kursi, lalu memanggil seorang pria bernama Baekli Heon untuk maju ke depan lapangannya. Bersamaan dengan Baekli Heon yang melangkah maju, Patriark Bailey melirik ke arah Yu Jachong, lalu mengatakan, lawanlah Baekli Heon. Kalau ia menang, Baekli Heon akan diusir dan ia boleh membunuhnya. Mendengar perkataannya, Yu Jachong pun yang sempat terkejut, kini berdiri menarik keluar pedangnya. Lalu, dengan aba-aba di depan Patriark Bailey, mereka berdua pun mulai bertarung. Yu Jachong memanfaatkan jangkauan pedangnya untuk menyerang Baekli Heon yang bertarung dengan menggunakan tangan kosong. Namun serangannya terlalu mudah ditebak hingga Baekli Heon dengan mudah menghindarinya, lalu menyerang balik menggunakan tinjunya. Tinju yang sangat cepat membuat Yu Jachong tak bisa bereaksi hingga tinjuannya berserang di perutnya. Meski begitu, serangan Baekli Heon tak berhenti sampai di sana. Ia kembali menerjang ke arah Yu Jachong yang mencoba menjaga jarak dengannya. Melihat pergerakannya, Yu Jachong pun mau tak mau harus mengayunkan pedangnya. Namun, karena stamina yang telah melemah, ayunan pedangnya pun tak terlalu kuat, hingga Baekli Heon bisa menangkap pedangnya, yang sontak membuat Yu Jachong terkejut. Lalu, di tengah keterkejutannya, Baekli Heon menyerang Yu Jachong bertubi-tubi, membuatnya babak belur, bahkan pingsan seketika. Namun, meskipun Baekli Heon memenangkan pertarungannya, Patriark Bailey terlihat kurang puas. Bahkan ia mendecakkan lidahnya dan berkomentar jika pergerakan Baekli Heon menyedihkan. Mendengar hal itu, Baekli Heon pun tak punya pilihan lain dan hanya minta maaf padanya, lalu akan memperbaikinya nanti. Kemudian, seorang anggota klan Bailey, sebut saja Moke, datang melapor kepada Patriark bahwa konferensi unortodoks akan diadakan kembali di Guangyuan. Mendengar laporan itu, Patriark Bailey yang tak menyangka jika vaksin ortodoks akan melakukannya lagi bertanya, kali ini siapa saja yang akan dikonferensinya? Moke menjelaskan, kali ini ada dihadiri oleh pemimpin paksi unortodoks Guangyuan Mak Igyol dan pemimpin paksi unortodoks Chang'an Jin Sohan. Menurut rumor, Mak Igyol telah bersumpah setia kepadanya, tapi ini hanyalah sebuah pertemuan dengan para bawahannya untuk secara resmi mematenkan kesetiaannya. Setelah mendengar penjelasannya, Patriark Bailey tersenyum mengatakan, biarkan saja konferensinya, tetapi teruslah lacak keberadaan mereka. Lalu, setelah Moke pergi dari sana, penasehat Bailey yang mendampingi Patriark Bailey bertanya, kenapa ia tidak melakukan pergerakan apapun mengenai mereka? Daerah Guangyuan sangat tidak jauh dari sana. Patriark Bailey pun menjelaskan, ia yakin Jin Sohan sudah mendengar soal berita penyergapan terbaru. Tapi mereka malah mengadakan konferensi lagi di Sichuan. Ia yakin Jin Sohan berusaha memprovokasi dirinya. Ia juga merasa jika Jin Sohan merupakan orang yang mahir dalam perbaikan pikiran, yang membuatnya berniat tak ingin mengikuti permainannya. Mendengar alasannya yang masuk akal, penasehatnya pun mengganggu. Namun tiba-tiba saja ia teralihkan ketika melihat beberapa anggota klannya yang datang ke arahnya. Penasehatnya pun bertanya, apa yang membawa mereka ke sana bersama-sama seperti itu? Seorang dari mereka mengatakan, jika mereka datang bersama untuk melaporkan sesuatu. Lalu, setelah si penasehat mengizinkan mereka bicara, satu persatu dari mereka mulai mengatakan laporannya. Tampaknya bawahan Jin Sohan Lim Hasung akan bertemu dengan Grandmaster Godwill. Bawahan Jin Sohan lain, Northern Wind Swordwolf, akan bertemu dengan pemimpin dari Roaring Water Stronghold dan Dragon Phoenix Stronghold. Ada intel yang mengatakan bahwa Go Segek dari Paksi Ortodoks Chang'an akan bertemu dengan sekte-sekte kelas 3 di Jiazhou. Pemimpin sekte Soul Breaking akan bertemu dengan sekte Hao di Nanchou. Namun sebelum mereka semua bisa menyelesaikan laporannya, Patriark Bailey yang sudah mengerti garis besarnya menghentikan mereka. Si penasehat pun juga menyadarinya bahwasanya Jin Sohan sedang menyebarkan berita
bahwa klan mereka telah menyergap konferensi unortodoks. Berbanding terbalik dengan si penasehat yang masih terlihat tenang, Patriark Bailey tak bisa menahan niat membunuhnya. Karena baginya, Jin Sohan sendiri yang memintanya untuk membunuhnya. Sementara itu, saat malam tiba di pondok gunung Geobok, Gusa yang berlari masuk setelah berlatih, sengaja tersandung dan jatuh tersungkur. Namun di saat ia akan mencoba untuk kembali bangkit, tubuhnya malah gemetaran karena efek latihannya begitu berat. Hingga Gusa pun mengeluh jika ia tak bisa melakukan itu. Namun tiba-tiba saja Gusa dikejutkan ketika mendengar suara seorang yang bertanya padanya, apa cuma itu yang ia bisa? Jika iya, itu artinya dorongannya masih kurang. Seketika itu juga Gusa berbalik dan melihat salah satu pria bawahan Ilsaeng yang tengah bersandar pada dinding sembari menatapnya. Gusa sendiri belum melihat pria puncak gunung itu belakangan ini. Sebagai gantinya, pria itu sebut saja Chodetu yang selalu mengawasinya. Meski Chodetu selalu saja bicara padanya secara kasual, Gusa yang sebenarnya ketakutan karena bekas luka Chodetu itu beralasan pada dirinya sendiri. Jika yang membiarkannya berbicara kasual karena Chodetu kelihatan lebih tua darinya. Sedikit info guys, di sini karena Gusa masih belum tahu jika yang melatihnya itu Ilsaeng, maka dia menyebutnya sebagai pria puncak gunung ya. Jadi jangan salah paham kalau Ilsaeng sama pria puncak gunung itu adalah orang yang berbeda ya. Lanjut, Gusa pun bertanya, apa maksudnya dengan dorongan? Chodetu menjelaskan, Gusa sepertinya tidak punya alasan maupun semangat untuk menjadi lebih kuat. Kalau Gusa mempunyainya, ia tidak akan terbaring tanah saat ini. Kenapa ia datang ke tempat itu dengan pola pikir seperti itu? Mendengar hal itu, Gusa yang gugup pun menyangkalnya jika ia tidak pernah memikirkan hal itu. Sikapnya pun membuat Chodetu menggelengkan kepalanya. Ia merasa benar-benar tidak ada harapan. Ia bahkan tidak mengerti kenapa pria puncak gunung itu membawa Gusa ke sana. Gusa yang juga tak mengerti alasannya, tidak duduk bersila, malah napas panjang, menatap ke arah langit. Dan saat kemudian, saat mereka berdua menatap langit yang sama, tiba-tiba Gusa bertanya, apakah ia bisa menjadi lebih kuat? Chodetu meliriknya, menjelaskan, bisa, tapi bukan sekarang. Satu-satunya semangat yang Gusa punya sekarang adalah untuk makan saja. Bagaimana ia bisa menjadi lebih kuat di saat ia sendiri tak tahu alasannya untuk menjadi lebih kuat? Mendengar hal itu, seketika itu juga pikiran Gusa tertuju apa alasan dirinya untuk menjadi lebih kuat. Bersamaan dengan kenangannya bersama Ilsaeng, Jin Sohan, dan juga keseluruhan vaksin ortodoks Chang'an, Gusa mengatakan setelah jadi kuat, ia ingin menyelamatkan hidup pemimpinnya dan Ilsaeng. Sama halnya untuk pemimpin Paksi Gosege, jangankan sekali, ia akan melakukannya berkali-kali. Sejujurnya, Gusa takut dengan mereka semua, tetapi mereka sudah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Ia yakin mereka semua akan terkejut jika ia kembali setelah menjadi lebih kuat. Mereka semua akan merasa lebih bahagia padanya melebihi orang lain. Mendengar perkataannya, Chodetu pun menyimpulkan jika alasan Gusa yang berdasarkan kesetiaan adalah alasan yang cukup jantan. Hingga Chodetu tersenyum mengatakan, ia akan membuat Gusa jadi sekuat yang ia bisa. Di sisi lain, di malam yang sama, terlihat Jin Sohan yang tengah memandang ke danau di depannya bersama dengan pemimpin Paksi Mak Igyo. Setelah terdiam cukup lama, Jin Sohan memberitahu Mak Igyo jika ia melumuri surat yang ia kirimkan ke klan Bailey dengan wewengan pelacak. Mendengar hal itu, Mak Igyo pun bertanya, kenapa harus melumurinya dengan wewengan pelacak kalau cuma mengirimnya ke klan Bailey? Namun, Mak Igyo seketika tersentak kaget ketika Sohan menjelaskan jika ia mencurigainya. Ia merasa aneh karena klan Bailey muncul di pertemuan itu. Ditambah lagi, seharusnya tidak ada yang mengetahuinya karena itu terjadi di Sichuan. Semua orang yang datang ke pertemuan itu juga mati. Dan di atas itu semua, cuma Mak Igyo yang meminta dirinya untuk menyerang klan Bailey. Mendengar penjelasan Sohan, Mak Igyo pun tertunduk. Ia bisa mengerti karena itu memang meningkatkan kecurigaan terhadap dirinya. Sohan pun meliriknya. Meski sudah terlambat, ia akan bertanya, apakah Mak Igyo melakukan itu karena ia meremehkannya?
Atau mungkin ia punya dendam pribadi terhadap Clan Bailey. Seketika itu juga, Mak Igyol yang terkejut langsung berlutut di depan Sohan sembari mengatakan jika ini adalah salah paham. Mengurus si Chuan memang tidak mudah, tetapi ia juga tidak melapor ke Clan Bailey maupun membuka surat dari Sohan. Mendengar jawabannya, Sohan pun menekankan jadi tidak masalah kalau ia memeriksa wangian pelacak di tubuhnya dan juga para bawahannya kan? Mak Igyol yang pasrah pun mengiyakannya karena dirinya bukanlah mata-mata dari Clan Bailey. Tetapi ia mengakui sejujurnya ia memang punya dendam pribadi terhadap Clan Bailey. Mendengar hal itu, Sohan pun bertanya, apa itu bukan kebohongan? Mak Igyol pun menundukkan kepalanya, membenarkan hal itu. Namun Sohan yang masih meragukannya meminta Mak Igyol untuk menatap matanya sembari menjawabnya. Meski begitu ketakutan dengan konsekuensinya, Mak Igyol pun menaikkan kepalanya, lalu menatap Sohan sembari mengulangi jawabannya. Untuk sesaat, Sohan menatapnya dengan tajam, memastikan jika ia berbohong atau tidak. Lalu, Sohan memalingkan wajahnya bertanya, dendam apa yang ia punya terhadap Clan Bailey? Mak Igyol pun mengatakan, itu masalah wanita. Fist King, patriark keluarga Bailey, adalah orang yang bejat. Mendengar hal itu, Sohan pun mengambil sesuatu dari dalam bajunya, lalu mengatakan ia akan memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Dendam untuk masalah wanita dan juga dendam untuk Yujawi. Sohan akan menyerahkan kedua pembalasan dendam itu kepadanya. Meskipun sempat merasa lega karena mengira Sohan tidak akan membuat apa-apa dengannya, Mak Igyol seketika dibuat terkejut panik ketika Sohan tiba-tiba saja mencekiknya, lalu menyuruhnya untuk menelan sebuah pil sembari menekankan emosinya. Dalam penyerangan terhadap Clan Bailey, Mak Igyol dan Paktun Ortodoks Wang Yuan akan berada di depan. Berkatnya, Sohan mempelajari hal baru. Ia sudah menunjukkan kesasihan padanya, tetapi Mak Igyol malah mencoba membalaskan dendamnya menggunakan dirinya. Setelah Mak Igyol menelan pilnya, Sohan langsung menampar pipinya yang membuatnya jatuh terhempas. Lalu, di saat Mak Igyol gemetar ketakutan, diringi darah yang mengetes dari hidungnya, Sohan menekankan, selain para bawahannya, jumlah pasukan yang pergi akan sedikit, namun Sohan akan pergi bersamanya. Mereka akan segera berangkat, jadi persiapan dirinya dengan matang. Setelah mengatakan itu, Sohan pun melangkah pergi meninggalkannya. Sesaat kemudian, Sohan pun tiba di sebuah jalan dekat pavilion danau. Kedatangannya pun langsung disambut oleh beberapa orang yang sudah menunggunya, seperti Kapten Chu, Damwol, Yeoran, si paling senior, Jae Galtan, dan si ahli siasat, Jae Galhyeon. Setelah saling sapa sebentar dan sedikit berdebat dengan si paling senior, karena Sohan tak menyapanya, mereka pun pindah ke dalam pavilion agar bisa berbincang dengan nyaman. Kini, setelah mereka semua duduk bersama, Sohan memberitahu Damwol jika Siwol masih hidup dan berada di sekte Monhua. Tentu saja, hal itu membuat Damwol terkejut, ditambah lagi tempatnya bernaung adalah sekte Monhua. Sohan menjelaskan, meskipun Siwol berada di sekte Monhua, tapi dia tidak tahu apa yang terjadi di Shenyang dengan rinci. Jadi ia juga tak terlalu membicarakannya. Dan sepertinya Siwol menghadapi titik-titik balik di mana kemarahan seni bela dirinya menjadi semakin dalam. Jadi ia sengaja tidak mengatakan hal yang tidak berguna. Ia juga tidak memberitahu Siwol tentang Damwol yang merupakan mantan murid seorang Great Menes. Mendengar semua hal itu, Damwol pun tersenyum senang karena merasa puas dengan tindakan Jin Sohan. Kemudian Sohan menatap ke arah Jae Galhyeon dan Jae Galtan, lalu mengatakan, mereka pasti tahu bahwa patriark mereka sudah mati. Tetapi, orang-orang mungkin tidak tahu kenapa ia membunuh patriark mereka, Jae Galpyo. Tapi setidaknya, mereka berdua mengetahuinya. Segalanya menjadi seperti ini karena Jae Galhyeon datang kepadanya. Klan Jae Gal sudah hancur. Garis keturunannya juga pasti sudah lenyap. Video ini pun diakhiri dengan, meski awalnya Jae Galtan dan Jae Galhyeon menunduk ketakutan ketika mendengar semua perkataan Jin Sohan, tiba-tiba saja mereka berdua dikejutkan ketika Sohan menyuruh mereka untuk membangun kembali klan Jae Gal dengan dukungan dari Sohan sendiri. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.